Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sermol. Apa kabar Sobat Esmol hari ini? Semoga kesehatan serta kesuksesan selalu ada pada diri kita. Amin. Nah, sebelumnya saya sampaikan salam sehat selalu, bahagia, serta sukses selalu. Oke? Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas 5 tips. Kemarin setelah saya buat video Tilek juara 1 lomba demo sains di Taman Pintar. Kali ini saya akan membuat 5 tips berdasarkan catatan juri bagaimana lomba demo sains kita agar bisa jadi juara. Ada 5 kunci yang harus dikuasai sebelum mengikuti lomba demo sains. Yang pertama, nilai poin yang menarik kepada kami yaitu 1, keunikan dari karya tersebut atau kreativitas, nanti hubungannya dengan kreativitas juga. Yang pertama jelas unik. Kalau sudah unik, jarang dilakukan orang, itu insya Allah juri akan lebih mudah tertarik. Dan begitu setelah unik, ditinjau yang kedua nanti dari segi keilmuannya. Setelah unik harus berdasarkan karena demo sains harus ada nilai ilmiah. Nah, nilai ilmiah ini juga mempunyai peran yang sangat besar. Nanti saya contohkan di belakang ada video-video, di sini ada cuplikannya. Terus video-video yang saya review nanti berdasarkan yang unik itu yang kayak apa, terus yang mempunyai nilai ilmiah itu yang kayak apa. Nah, di situ nilai unik dan mulai mengandung nilai ilmiah itu mempunyai porsi yang cukup besar untuk memenangkan sebuah demo sains. Nah, tentu berikutnya kreativitas. Yang ketiga itu kreativitas, karena ini lombanya online berbasis Instagram ataupun YouTube, harus mempunyai nilai kreativitas. Nah, kreativitas ini kami tinjau dari segi artnya atau entertainnya. Begitu si video hanya asal-asalan padahal nilai uniknya ada, terus nilai ilmiahnya ada, itu susah untuk bisa masuk ke final. Karena kita tinjau juga entertain atau nilai kreativitasnya kita tinjau di situ. Karena saat kita bicara ke media sosial, kita harus berfokus pada audiens kita. Begitu melihat video yang tidak menarik, tentu tidak akan mau menyimak sampai akhir. Tapi sebuah video, walaupun itu video ilmiah, jika dibawakan secara kreatif dengan segi ada entertain atau dari segi seni atau hiburannya, nah orang akan menyimak dari awal sampai akhir. Itu tujuan dari segi kreativitas, di situ kunci kreativitas. Begitu menyimak, tentu keilmuan tadi yang disampaikan akan terserap oleh audiens. Nah, itu sebenarnya tujuan utamanya. Itu 3 kunci itu bisa untuk masuk ke final dulu. Saya ulang lagi, 1 tadi keunikan, 2 dari segi ilmiahnya atau keilmuannya, yang ketiga dari kreativitas. Nah, baru setelah final harus fokus 1 di penampilan. Ini kunci yang keempat, penampilan saat presentasi atau penilaian di presentasi. Nah, ada kemarin finalis itu yang sebenarnya udah cukup bagus, tapi begitu di depan juri dan audiens down, agak kurang percaya diri. Itu akhirnya kan tampilnya kurang optimal. Padahal di videonya udah terlihat presentasinya cukup bagus. Tapi begitu presentasi di depan juri dan audiens ada sedikit kesalahan, akhirnya itu menurunkan poin yang cukup besar. Sayang sekali bukan? Udah ada 3 poin yang terkumpul, dari keunikan ilmiahnya dapat, serta entertainnya dapat, tapi terakhir di presentasi turun. Itu juga akan menurunkan nilai yang sangat drastis. Apalagi saat ditanya tidak bisa jawab. Nah, itu kunci yang kelima, harus mampu menguasai materi dan bisa menjawab pertanyaan dari juri. Ingat, jawaban jangan asal jawaban, tapi juga harus masuk akal. Nah, di situ kuncinya. Kemudian ada beberapa sebenarnya materi sudah harusnya dikuasai, itu materi dasar. Ada yang fokus salah pengambilan materi yang disampaikan,
harusnya itu massa jenis atau berat jenis, yang disampaikan di situ massa jenis. Tapi harusnya pada konten materi yang disampaikan itu berat jenis. Dan penyampaian rumusnya pun akhirnya salah. Antara rumus berat jenis dan massa jenis sudah jauh berbeda. Harus sedikit berbeda. Antara gaya berat dibagi volume dengan massa dibagi volume. Nah, di situ penyampaian yang salah. Akhirnya dari segi keilmuannya kan akan menghapuskan atau mengurangi poin nilai yang sangat besar. Karena poin utama tadi harusnya keilmuan masuk. Terus di situ ada 5 kunci tadi yang perlu dikuasai juga. Tadi kan ada 1 keunikan, saya ulangi lagi ini biar lebih paham. 2, apa tadi? Keilmuannya. 3, entertain atau kreativitas saat membuat dalam video demo science. Terus presentasinya. Yang 5, di situ ada tanya jawab dengan juri, penguasaan materi. Nah, itu yang harus dikuasai 5 hal tersebut saat demo science. Oke, tentu dalam membuat demonstrasi usahakan hindari hal-hal yang menyebabkan cedera atau dari segi pengamanan atau keselamatan bekerja dalam lab atau dalam uji coba juga harus diperhatikan. Ingat, tujuan utamanya menyampaikan ilmu yang didemonstrasikan. Itu yang fokus disampaikan harus di situ. Jangan sampai hanya demonstrasi, dari segi entertain emang bagus tapi keilmuannya tidak begitu menonjol. Di situ juga akan berkurang poinnya. Oke? 5 kunci tersebut yang harus dikuasai untuk memenangkan sebuah kompetisi demo science. Ingat, untuk masuk final ada 3 kunci dan 2 kunci saat berhadapan langsung dengan juri. Oke, semoga bermanfaat. Ingat, tapi sebelum mengakhiri silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan tanda loncengnya agar channel ini terus berkembang. Terima kasih sekali lagi. Sehat, bahagia, dan sukses selalu untuk kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita pompa dulu balonnya. Wah, ini dia teman-teman. Jadi balonnya. Oke, sekarang langsung kita coba aja. Siap? Meledak, teman-teman. Semakin banyak vitamin C, maka warna semakin hilang. Jadi buah yang paling banyak vitamin C-nya adalah jambu biji. Dan yang paling sedikit adalah semangka dan apel. Nah, begitu teman-teman cara menguji kandungan vitamin C pada buah. Sampai di sini dulu ya percobaan sains dari Tigar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.